Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Akhwati fillah, dalam ayat ini dapat kita mengambil pelajaran, dapat kita mengambil hikmah. Salah satu jalan menuju ketakwaan adalah meluruskan akidah dari kemusyrikan. Jadi jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mensekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita tidak boleh mensekutukan Rabb semesta alam. Kita tidak boleh mensekutukan Rabb semesta alam. Baik akhwati fillah, dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana jalan menuju ketakwaan kepada Allah. Jadi salah satunya jalan menuju ketakwaan kepada Allah, jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusriku bihi syai'a. Wala tusriku bihi syai'a. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kita tidak boleh mensekutukan Allah. Insya Allah ketika kita tidak mensekutukan Allah, maka Allah jadikan kita, mudah-mudahan kita tergolong orang yang takwa. Sedangkan yang kedua, jalan menuju ketakwaan yaitu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun. Ini termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 191 yang sering kita baca, sering kita mintakan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Jadi jalan mencapai ketakwaan yang kedua adalah mengingat Allah, zikrullah. Mengingat Allah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun keadaan. Insya Allah jalan ketakwaan akan kita tuju. Jadi yang membedakan yang satu orang dengan orang lainnya adalah ketakwaan.
jalan mencapai ketakwaan tidak syirik kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Dan yang kedua, selalu mengingat Allah dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Yang kita ketahui, takwa itu banyak pengertiannya, tapi dalam kondisi saat ini saya ingin mengajak akhwati fillah untuk mentadaburi, untuk berusaha kembali memikirkan, memfokuskan hati untuk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat berarti patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat bisa diartikan kehati-hatian. Bagaimana Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay, kemudian menjawab, seakan-akan kita ini berjalan banyak duri, onak dan halangan di jalan. Banyak halangan. Jadi dengan banyaknya duri, banyaknya onak, banyaknya ujian, maka kita berhati-hati. Berhati-hati kalau Allah melihat tingkah kita, perasaan kita, pola pikir kita, segala tindak tanduk kegiatan kita, yang itu Allah akan tidak meridhoi dengan tingkah kita. Jadi hati-hati. Takwa adalah kehati-hatian, rasa kehati-hatian yang dalam segala tindakan apapun yang kita lakukan. Karena kita khawatir kalau kita dilihat Allah Subhanahu wa taala dalam bermaksiat. Karena segala sesuatu acting dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita lakukan, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dari kita mulai paham sampai kita lebih memahami lagi, semua itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Seakan-akan kita khawatir kalau nanti perbuatan kita ini akan Allah tidak ridhoi, maka kita hati-hati. Itulah ketakwaan, kehati-hatian. Khawatir atau malu, ya, kita malu kalau perbuatan kita ini Allah tidak ridho. Jadi kita selalu berhati-hati, karena kalau kita lihat, ya, atau kita pelajari, ketika nanti kita malu di yaumil akhir nanti, banyak orang yang menahan malu di akhirat nanti sampai tenggelam dibuat oleh keringatnya. Naudzubillah. Jangan sampai kita tenggelam dengan keringat kita nantinya karena malunya kita terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi akhwati fillah, mari mulai saat ini, detik ini, kita berusaha menjadikan diri kita ini lebih berhati-hati. Kita khawatir, kita takut kalau Allah tidak menerima amalan kita. Allah tidak menerima niat-niat baik kita. Makanya kita berhati-hati dan kita terus berusaha introspeksi diri agar Allah memberikan, agar Allah meridhoi dengan tindakan kita ini. Karena ketakwaan adalah kehati-hatian. Apakah amal yang kita lakukan ini Allah terima atau tidak? Ketundukan kita kepada Allah, apakah taatnya kita kepada Allah, Allah terima atau tidak? Jangan sampai nanti di akhirat karena banyaknya dosa, karena malunya kita tenggelam karena keringat yang membuat kita hancur lebur, malu karena dosa-dosa kita, malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena digambarkan orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ada yang tenggelam karena keringat, karena menahan malu. Kemudian ada yang tenggelam sampai lutut, bahkan ada yang tenggelam sampai pinggang. Begitulah kita karena malu dengan amalan kita selama ini, ternyata Allah tidak terima. Jadi kita harus berhati-hati. Akhwati fillah, jalan menuju ketakwaan, kita harus tetap berpikir positif, kita berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada ketakwaan. Karena kita menjauhkan diri dari kemusyrikan, kemudian kita selalu berzikir dan mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, menjauhi perbuatan sia-sia dan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Ya, agar kita mendapatkan ketakwaan, maka kita harus menjauhi dari kesia-siaan.
kita harus mengisi waktu kita dengan hal yang positif. Itu tadi, kehati-hatian, bermuhasabah diri. Apakah amal kita ini Allah terima atau tidak? Jadi jangan sampai kita bermuhasabah, kita merasa amal kita sudah diterima, kita merasa amal kita sudah banyak. Nah, ini jadi persoalan juga. Jadi ketika kita introspeksi diri, kita bermuhasabah diri, kita merasa amal kita masih kurang, sehingga kita terus bermuhasabah, berbuat yang baik, dan kita berharap Allah ridho terhadap amal-amal kita. Kemudian jalan mencapai ketakwaan yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Jadi kita tetap merasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabatullah. Kita merasa diawasi. Apakah hati saya memang sudah bersih lillahi ta'ala? Apakah tingkah laku saya hari ini sudah Allah ridhoi? Mulai dari saya bangun tidur tadi sampai hari ini sore hari saya mengikuti pengajian, maksiat apa yang sudah saya lakukan, maka kita tetap merasakan muraqabatullah. Insya Allah itu adalah salah satu jalan menuju ketakwaan. Jalan menuju ketakwaan selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi daripada makanan yang haram. Jadi kita memperhatikan makanan kita, memperhatikan yang kita konsumsi. Apakah hari ini aku sudah memakan makanan yang halal, rezeki yang diberikan suami tadi halal, rezeki yang saya berikan kepada anak saya apakah rezeki yang halal. Jadi dengan kita berusaha dan terus berusaha menuju ketakwaan, mudah-mudahan insya Allah kita tergolong orang yang takwa, karena memang orang yang takwalah yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahwati fillah, mudah-mudahan ada beberapa tips jalan menuju ketakwaan ya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan 8 tips bagaimana menuju jalan ketakwaan. Yang pertama tadi meluruskan akidah, yang kedua selalu ingat kepada Allah, yang ketiga menjauhi perbuatan sia-sia, selalu berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif, dan yang keempat mengintrospeksi diri agar tetap konsisten pada jalan yang diridhoi Allah, dan yang kelima merasa diawasi Allah dimanapun berada, yang keenam mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhkan daripada makanan yang haram, dan yang ketujuh membaca Al-Quran setiap hari. Dengan kita mentadaburi, dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah menjaga sholat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita melakukan 8 poin ini, mudah-mudahan kita tergolong dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah kita sama-sama sedang berusaha ya ahwati fillah, karena jangan sampai kehidupan kita ini menjadi kesia-siaan. Kita ketahui taat tadi adalah kehati-hatian, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita lakukan lillahi ta'ala. Insya Allah ini yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berbenah, terus berevaluasi diri. Ya, kalau kita masih jauh dengan membaca Al-Quran, maka kita dekatkan, maka kita terus berusaha. Ini masih setelah mutabaah, masih ada ya tilawah Qurannya 1 pekan belum mencapai target. Jadi kita kuatkan kembali, karena tidak lain tidak bukan kehidupan ini adalah untuk ketaatan kepada Allah. Karena Allah ciptakan kita sebagai Abdullah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan patuh kepadaku. Jadi kita kembali bermuhasabah diri, introspeksi diri. Kita di dunia ini Allah ciptakan untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu menuju jalan ketaatan kepada Allah. Jadi bisa dibuka kembali nanti ya di rumah.
Coba ditadabur kembali, direnungkan ahwati fillah. Al-Quran surah An-Nisa tadi ayat 36 dan Al-Quran surah Al-Imran ayat ketiga ayat 191. Al-Imran surah ketiga ayat 191. Jadi mudah-mudahan kita tergolong menjadi muslimah yang takwa, muslimah yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.